Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video tentang siklus air. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farid Abdansyah. Nama saya Malik Ahmad Fairuz. Nama saya Muhammad Hamzah. Nama saya Radiana Madani. Nama saya Jika Dara. Mari kita saksikan video ini. Siklus air merupakan proses alami pergerakan air secara terus-menerus. Air berubah bentuk dari uap menjadi cairan dan berpindah antara daratan, atmosfer, dan lautan melalui berbagai tahapan yang berulang secara terus-menerus. Siklus air termasuk ke dalam daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan siklus yang terjadi pada suatu unsur kimia yang melalui lingkungan biotik seperti makhluk hidup dan abiotik seperti air, tanah, dan udara. Unsur-unsur kimia yang termasuk dalam daur biogeokimia adalah karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Tahapan siklus air itu ada 6. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi terjadi ketika matahari menyebabkan air, laut, sungai, danau menguap ke atmosfer. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair. Pada siklus hidrologi, proses kondensasi terjadi di atmosfer akibat tekanan dan suhu yang ekstrim. Antisipasi muncul ketika adanya awan yang jenuh atau munculnya tetesan air. Antisipasi juga dapat berupa hujan, salju, hujan es, dan embun. Infiltrasi merupakan proses yang membuat sebagian air yang mencapai ke permukaan bumi meresap ke dalam tanah. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai, akhirnya bermuara ke lautan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Transpirasi merupakan proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun. Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Siklus air dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tidak kuat menahan beban dari air akan mengalami presipisitasi. Lalu kemudian turunlah hujan, sehingga air jatuh kembali ke lautan. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan, dan pada ketinggian tertentu uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan di daratan yang akan diserap oleh tanah dan sebagian diserap oleh akar tumbuhan. Air akan melewati berbagai macam saluran yang kemudian akan membawanya kembali ke laut. Siklus panjang yang diawali dengan evaporasi dan kondensasi. Air laut, awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi. Awan yang terbentuk tadi bergabung dengan air yang berasal dari evaporasi, danau, dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.